Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again on my YouTube channel Learning English with Mr. Fauzi. Let's focus on new material about present tense. Hari ini kita akan belajar materi baru yaitu tentang present tense, yaitu aturan waktu dalam bahasa Inggris. Sebenarnya kita sudah tahu mengenai aturan waktu dalam bahasa Indonesia itu sangat mudah sekali. Tapi dalam aturan waktu bahasa Inggris itu tentu saja berbeda grammarnya, berbeda tata aturannya. Oleh karena itu, saya akan bahas satu persatu. Poin dasar yang akan kita pelajari yaitu tentang present tense, aturan waktu sekarang. Kayak gitu ya. Jadi present tense ini aturan waktu yang digunakan ketika seseorang atau ketika subjek melakukan aktivitas pada hari ini, kayak gitu ya, pada sekarang ini, gitu ya. Ini dinamakan sebagai aturan waktu present tense. Nah, terbagi atas 3 bentuk, yaitu positive sentence, yang kedua negative sentence, yang ketiga itu interrogative sentence. Nah, ini terbagi atas 3 jenis. Yang pertama kalimat positif, kedua kalimat negatif, yang ketiga itu kalimat pertanyaan. Nah, fungsi present tense itu bisa kita gunakan untuk menyatakan suatu fakta. Jadi kalau misalnya kalian membuat suatu pernyataan atau kalimat dalam bahasa Inggris yang mengarah pada suatu fakta, kita gunakan present tense. Selain itu juga, present tense bisa kita gunakan untuk menyatakan suatu habits atau kebiasaan. Misalnya aktivitas kebiasaan, misalnya saya selalu pergi ke sekolah setiap hari gitu kan. I always go to school every day. Berarti kita gunakan konsep present tense. Yang pertama apa? Untuk menyatakan fakta. Yang kedua itu untuk menyatakan kebiasaan yang sering diulang. Oke. Bentuk yang pertama yaitu positive sentence atau dinamakan sebagai kalimat positif. Rumusnya yaitu subject plus verb 1 plus objek. Subjek itu adalah pelaku. Pelaku dalam pelaku yang berperan gitu ya. Pelaku yang berperan aktif dalam pekerjaan kayak gitu ya. Subjek misalnya apa saja? I, saya, you, kamu, he, she, it, they, we, dan lain sebagainya gitu ya. Ini subjek plus verb 1. Kata kerja bentuk 1. Kata kerja itu terbagi atas 3 bentuk. Yang pertama kata kerja bentuk 1, kedua dan ketiga. Untuk penggunaan present tense kita hanya gunakan kata kerja bentuk ke-1 atau kata kerja dasar atau verb 1. Kemudian tambah plus objek. Objek itu sesuatu hal yang dikenai oleh si pelaku. Gitu ya. Nah, contohnya misalnya I speak English. I speak English. Yang artinya saya berbicara bahasa Inggris. Ini subjek, ini predikat. Predikatnya itu atau dinamakan sebagai kata kerja ya. Speak itu berbicara, itu kata kerja. English itu objek. Objek itu adalah sesuatu hal yang dikenai oleh si subjeknya. Berarti saya berbicara bahasa Inggris kayak gitu ya. We speak English. Kita atau kami berbicara bahasa Inggris. You speak English. Kamu berbicara bahasa Inggris. He, she, it speaks English. Dia laki-laki, she dia perempuan, it itu speaks English. Nah, untuk penggunaan subjek he, she, dan it ini ada yang membedakan gitu ya. Bahwa dalam bentuk verbnya, kata kerjanya ini harus ditambahkan s ya untuk subjek he, she, dan it. Kalau yang lainnya nggak usah pakai s di belakang dari kata kerjanya, nggak usah. Ini untuk pengecualian untuk subjek he, she, dan it. Ya, seperti itu. Kemudian ada they speak English. Mereka berbicara bahasa Inggris. Nah, ini untuk
positive sentence, yaitu dinamakan sebagai kalimat positif atau pernyataan positif. Bagaimana caranya kita membentuk interrogative sentence? Kita membentuk kalimat pertanyaan ya. Ini sentence, kalimat, interrogative, pertanyaan. Jadi kalimat pertanyaan. Gimana caranya membentuknya? Itu kita gunakan rumus do atau does plus subject plus object. Gitu ya. Nah, contohnya saya ambil dari sini positive sentence, kemudian saya ubah jadi interrogative sentence. Misalnya, I speak English. Saya berbicara bahasa Inggris. Saya ingin bentuk jadi kalimat pertanyaan. Jadi, saya hanya gunakan do. Do I speak English? Gitu ya. Do I speak English? Apakah saya berbicara bahasa Inggris? Nah, ini untuk pertanyaannya ya. Do I speak English? Nah, biasanya interrogative sentence yang semacam ini, pertanyaannya pun short answer. Jadi, pasti dijawabnya short answer, jawaban yang pendek. Contohnya misalnya, yes I do. Kalau misalnya benar. Kalau misalnya tidak, berarti no I don't. Kalau yes I do, ya saya gitu kan. Kalau no I don't, tidak, saya tidak gitu ya. Kemudian, yang kedua, we speak English. Kita berbicara bahasa Inggris. Kita ubah ke dalam interrogative sentence. Kita gunakan do sebelum dari subjek we-nya gitu ya. Do we speak English? Kita gunakan lagi. Do we speak English? Apakah kita berbicara bahasa Inggris? Jawabannya bisa yes we do atau no we don't. Yes itu untuk menyatakan bahwa ya kita benar-benar berbicara bahasa Inggris. Kalau no, we don't, untuk menyatakan kita tidak berbicara bahasa Inggris. Kemudian selanjutnya, you speak English. Kamu berbicara bahasa Inggris. Ubah jadi kalimat pertanyaan. Do you speak English? Apakah kamu berbicara bahasa Inggris? Do you speak English? Yes, you do. Atau no, you don't. Gitu ya. Kemudian, she, it speaks English. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya membentuk interrogative sentence apabila subjeknya itu he, she, dan it. Nah, untuk pengecualian kita hanya gunakan does sebelum dari subjek he, she, it untuk membentuk kalimat pertanyaan. Misalnya, does he speak English? Does she speak English? Does it speak English? Kayak gitu ya. Kalau yang lain pakai do. Kalau yang ini pakai does ya. Oke. Selanjutnya. They speak English. Mereka berbicara bahasa Inggris. Kita ubah ke dalam interrogative sentence. Jadi, do they speak English? Do they speak English? Apakah mereka berbicara bahasa Inggris? Bisa saja jawabannya yes, they do. Kalau misalnya benar-benar mereka berbicara bahasa Inggris. Kalau misalnya tidak, no, they don't. Kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana how to create the negative sentence? Bagaimana kita membentuk kalimat negatif? Itu gampang sekali. Ini rumusnya, subject plus don't. Don't itu merupakan singkatan dari do not ya. Atau doesn't itu singkatan dari does not gitu ya. Jadi don't itu singkatan dari do not. Kalau doesn't itu singkatan dari does not gitu ya. Subject plus don't or doesn't plus object. Object ya, oke. Rumus ya seperti itu. Contohnya misalnya I don't speak English. I don't speak English. Saya tidak berbicara bahasa Inggris. Jadi untuk negative sentence itu ditandai dengan kata tidak atau bukan kayak gitu ya. Untuk membentuk suatu kalimat negatif itu ditandai dengan kata tidak atau bukan. I don't speak English. Saya tidak berbicara bahasa Inggris. Kemudian we don't speak English. Kita tidak berbicara bahasa Inggris. You don't speak English. Kamu tidak berbicara bahasa Inggris. Kemudian ada he doesn't speak English. He doesn't
speak English atau he does not speak English, yang artinya dia tidak berbicara bahasa Inggris. She doesn't speak English. She doesn't speak English. It doesn't speak English. They don't speak English. They don't speak English. Oke? Hanya seperti itu saja ya mengenai present tense. Itu aturan waktu yang digunakan untuk menyatakan pekerjaan yang dilaksanakan pada hari ini. Yang fungsinya itu present tense, saya ingatkan kembali, bisa kita gunakan untuk menyatakan fakta. Fakta itu suatu kebenaran. Misalnya matahari terbit di sebelah mana? Nah, gitu ya. Itu suatu fakta gitu ya. Suatu fakta yang tidak bisa dibantahkan. Jadi fungsi present tense itu untuk menyatakan suatu fakta yang tidak bisa terbantahkan. Kemudian untuk menyatakan suatu common atau habits. Untuk menyatakan suatu kebiasaan yang sering diulang. Misalnya, saya setiap hari mandi gitu ya. I take a bath every day. Itu gunakan konsep present tense ya. Nah, seperti itu saja. May it can be beneficial for you, for all my students who watch my videos today. Don't forget to watch my another videos on my YouTube channel. See you next time.